Ustaz tadi kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kang Diki Hartono, yang dirahmati Allah, Ustaz Thohir, para guru semua, para ulama, para ustadz dan remuan-remuan yang dimuliakan dan dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Baik, teman-teman semua, saudara-saudara yang dirahmati Allah, ini mungkin bab terakhir ini, pembahasan tentang adab. Karena besok saya kembali lagi bahas tentang yang semestinya tak bahas tentang syurah ya. Apalagi kan sekarang ini sudah bulan Maulid, luar biasa. Bulan Maulid ini harus senang, ini bulannya kelahirannya Nabi Muhammad SAW. Wong kita itu belum merayakan Maulid, Allah itu sudah Maulidan duluan. Pas malam kelahiran Nabi Muhammad itu api yang disembah orang Majusi beratus-ratus tahun, berabad-abad lamanya nggak pernah mati. Matinya pas di malam kelahiran Nabi Muhammad. Tidak sehari setelahnya, tidak sehari sebelumnya. 14 tiang istana Persia ambruk pas malam Maulid atau kelahiran Nabi Muhammad. Tidak sehari setelahnya, tidak sehari sebelumnya. Air Zam-Zam sumurnya itu naik, airnya meluap. Bahkan di malam kelahiran Nabi Muhammad, burung-burung yang tidur itu semua keluar berkicauan. Langit menjadi terang, bercahaya. Di malam kelahiran Nabi Muhammad, 360 berhala yang ada di Ka'bah dan sekitarnya itu ambruk tanpa ada badai, tanpa kena gempa. Hancur semuanya. Itu irhasat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sebelum kita merayakan Maulid, Allah sudah Maulid duluan, bergembira merayakan menyambut kelahiran sang kekasihnya, yaitu baginda Nabi Muhammad SAW. Abu Lahab, nama aslinya Abdul Uzza. Abu Lahab ini pamannya Rasulullah, kakaknya Abdullah, Sayyid Abdullah. Abu Lahab itu ketika Abdullah meninggal sangat perhatian kepada Aminah dan kandungannya. Sering dijenguk, sering ditengok. Itu Aminah. Tapi kebetulan pas hari kelahiran Nabi Muhammad, Abu Lahab tidak tahu kalau Aminah lahir. Sehingga budaknya Abu Lahab itu lari menemui laporan. Tuhan, lapor. Ada apa? Ponakanmu telah lahir, anaknya Abdullah telah lahir. Laki perempuan? Laki-laki. Wah, senangnya dia. Ya Suwaibah, namanya Suwaibah Al-Aslami. Ya Suwaibah, detik ini juga, hari ini juga kamu bebas, tidak jadi budak saya. Dibebaskan karena Abu Lahab bergembira menyambut kelahiran Nabi Muhammad. Sekali pernah bergembira di hari kelahiran Nabi Muhammad, cuma sekali itu orang kafir. Dikatakan dalam riwayat, Abu Lahab itu setiap hari Senin siksanya diringankan oleh Allah SWT. Khusus setiap hari Senin, karena Rasul lahir di hari Senin. Luar biasa. Guru pernah senang sekali, apalagi kita senangnya tiap tahun, tiap bulan, bahkan tiap hari. Bahkan Nabi Muhammad itu lahir di tahun Gajah 571 Masehi. Sepanjang tahun 571 Masehi itu di kota Mekah itu, kalau ada bayi lahir, semuanya itu laki-laki, gak ada yang perempuan. Itu Rasul itu memang lahirnya bawa rahmat ya. Kalau lahir perempuan kan dibunuh. Nah, orang Mekah kan jijik kalau punya anak perempuan. Sehingga Umar aja bunuh anak perempuan. Tapi di tahun kelahiran Nabi Muhammad, semua wanita yang mengandung tidak ada yang melahirkan perempuan, semua laki-laki. Maka di tahun kelahiran Nabi Muhammad tidak ada kasus pembunuhan. Subhanallah, itu berkahnya Nabi Muhammad SAW. Maka harus senang. Di bulan Maulid harus senang. Paling enggak target di bulan ini ngimpi ketemu Nabi Muhammad SAW. Target itu, target kita ngimpi ketemu Nabi Muhammad SAW. Karena kalau ngimpi ketemu Nabi Muhammad, faqad arani fil manam, faqad ra'ani fil manam, faqad ra'ani haqqa. Siapa yang bermimpi melihatku dalam mimpi, maka dia sebetulnya telah melihatku dalam keadaan nyata. Dan nanti di hari kiamat akan berjumpa denganku. Dan kalau ketemu Nabi Muhammad di hari kiamat, berarti tandanya akan dapat syafaat dari Nabi Muhammad.
Maka mudah-mudahan kita perbanyak sholawat, insya Allah nanti mimpi ketemu Nabi Muhammad SAW ya. Enggak ngimpi ketemu Ustazah Via Valen. Wah, ngimpi ketemu Ustazah Via Valen. Baik. Muhammad itu bisa ketemu. Baik, kita membahas bab adab ini. Para jemaah sekalian, perlu diingat bahwa apa yang saya sampaikan ini saya pihak ketiga loh ya. Jangan anggap saya sebagai guru. Saya adalah pihak ketiga. Anggaplah saya pihak ketiga, panjenengan kan punya guru. Anggaplah saya pihak ketiga yang menyampaikan bab ini kepada panjenengan. Kepada guru ini kita harus punya adab yang baik, adab yang tinggi. Menghafal Al-Quran itu Pak Ustaz Tuhir ajarkan juga, dan saya yakin dia sudah mengajarkan. Banyak orang menghafalkan Al-Quran tapi nggak pegang adabnya. Jadi dia memang hafal Quran tapi nyekel Quran yang bawa melakukan ini karena dia tidak punya adab. Jadi dia itu hafal Quran tapi cara bawa Al-Quran begitu. Harus diajari cara bawa Al-Quran itu diletakkan di dada. Ketika akan baca Al-Quran itu tahu, dia harus ingat, di jamaah diingatkan. Ketika akan baca Al-Quran, ingat ini Al-Quran turun kepada Nabi Muhammad SAW, memperjuangkan Al-Quran dengan darahnya, jual rumahnya, jual kendaraannya untuk menegakkan Al-Quran. Maka sebelum baca Al-Quran diajarkan orang-orang itu adabnya untuk membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW, karena Al-Quran turun kepada Nabi Muhammad. Ajarkan adab itu kepada para penghafal Al-Quran supaya tidak seperti Ibnul Muljam. Siapa Ibnul Muljam? Pembunuh Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Hafal Quran, hafiz Quran, pembunuhnya Ali itu. Tapi kenapa membunuh? Gak punya adab, gak pernah belajar adab. Makanya pentingnya belajar adab supaya tidak menjadi khawarij. Khawarij itu orang pintar-pintar ahli ibadah tapi tidak pernah belajar adab. Baik, kita sampaikan bab adab terhadap guru. Ini penting, panjenengan semua ini aktivis masjid, takmir masjid. Ya tahu kebanyakan ini takmir masjid. Aktivis lah. Adab dalam memberi, ini dalam kitab Ulumul Adab ya, dalam kitab Ulumul Adab. Adab memberikan apresiasi, hadiah, bingkisan atau apapun kepada guru. Ini ada adabnya. Pertama, memberikan bingkisan tersebut dengan cara yang sopan dan memuliakan guru. Dengan cara yang sopan dan memuliakan guru. Dua, jika wujudnya berupa amplop, jika ingin ngasih hadiah, amplop, cuma amplop itu. Yang penting isinya, isi tidak begitu penting. Yang penting nolnya oke. Jika wujudnya berupa amplop, maka alangkah lebih baik jika amplop itu dimasukkan ke dalam map atau buku atau buletin. Coba dengan perhatikan, orang itu panitia ini yang paling berat tugasnya ngasihkan amplop. Bener atau bener? Takut, jadi akhirnya transaksinya kayak transaksi narkoba. Benar-benar. Kenapa malu? Kalau memang hal itu malu dan merasa malu, bikin datangkan rasa malu, masukkan dalam map, amplopnya masukkan dalam map, kasihkan berikut dengan mapnya, atau masukkan dalam buku, berikan dengan bukunya. Atau ada buletin Jumat, masukkan dalam buletin Jumat, kasihkan. Begitu caranya, adabnya. Kan takut, banyak orang takut ngasih amplop itu gak enak sekali. Jika tidak tersedia map dan tidak sempat membeli map, maka amplop bisa dimasukkan ke dalam tas jinjing atau kresek yang disiapkan panitia beserta makanan ringan di dalamnya. Amplop orang duit, siap. Apa map gak punya map, tapi ada dalam amplop. Masukkan dalam kresek, diisi
hadiah apa, snack apa gitu, masukkan, Ustadz ini oleh-oleh, Ustadz ini oleh-oleh, ini hadiah. Ini hadiah dari kami Ustadz. Jadi begitu, caranya itu begitu. Panitia orang sungkan, yang menerima juga tidak malu. Itu caranya, adabnya begitu. Hal-hal yang perlu dihindari adalah satu, menyerahkan uang tanpa amplop sama sekali. Wih jenengan yang beleguduk monyor, mbok padake karo tuku kaca. Tidak begitu menghormati ilmu dan guru. Tidak begitu menghormati ilmu dan guru. Masukkan dalam amplop tadi, jangan kasih uang, itu saja. Yang harus dihindari. Menyerahkan, ini harus hindari, menyerahkan bingkisan uang kepada guru di depan umum atau bahkan di panggung, di podium. Parah itu, di depan umum kasih gitu. Walaupun pakai amplop ngasih, dilihat orang banyak. Itu kurang adab. Itu harus hindari. Berikutnya, menyerahkan bingkisan uang tersebut dengan cara menempelkan amplop pada saat salaman berjabat tangan. Ini jenenge salam tempel. Salam dengan bilang. Jangan begitu. Nempel salam tempel gitu kan. Nah, itu dihindari. Kurang adab kepada guru. Ini guru kita yang ngajarkan ilmu pada kita. Ilmu itu mahal. Rupiah-rupiah yang kita kasih itu gak akan bisa membayar ilmunya guru. Bahkan sebagian ulama mengatakan menghormati guru atau keutamaan orang tua dengan guru dua-duanya utama. Tapi sebagian mengatakan guru lebih utama. Kenapa? Karena orang tua menjadi asbab kita lahir ke dunia, tapi guru menjadi asbab kita masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga remuk-remuk ketemu Kak Puji ora sido remuk. Rumah-rumah hancur di rumah-rumahan. Berikutnya yang harus dihindari apa? Memasukkan sendiri amplop itu ke kantongnya Ustaz atau ke tasnya. Kuwi padha wae karo copet gitu. Udah naik motor, Ustaznya udah mau pulang, oh sebentar, masuk ke dalam blusuk-blusuk kan jeruk-jeruk. Ya Allah, tidak begitu. Kalau memang malu, takut dilihat orang, sudah ditutup pakai map tadi. Kasih Pak Ustadz ini dari panitia, hadiah dari kami. Jadi sebenarnya paling bagus itu sebelum acara. Yang paling bagus itu sebelum acara, bukan setelah acara. Kenapa? Kalau setelah acara itu kesannya seperti transaksi jual beli. Seperti transaksi jual beli. Maka ini harus menjadi perhatian supaya ilmu kita berkah ilmunya. Boleh transfer juga boleh. Ustaz minta nomor rekeningnya Ustaz, kami ada hadiah. Boleh. Transfernya pakai satu lebihan, tolong balik kita. Menang ya, dulu kami itu ngisi di daerah Jaya. Mohon maaf ini ngomongin kisah nyata nih. Guru kami mengalami umpama beliau ngisi ceramah biasanya umpama ya, nominalnya umpama, saya nggak tahu aslinya berapa. Umpama dikasih 300.000 setiap sekali datang. Itu sudah lama kejadiannya. Ngisi ceramah biasa. Hari itu ketika dia ceramah, tumben-tumbennya ada jus di meja. Ada keledik-keledikan makan ringan. Selesai ceramah, dimasukkan dikasih amplop itu, di rumah dibuka, ono receh. Nilainya enggak 300, 292.000 ono receh. Terus guru saya dipanggil, ditelepon panitia, Mas, ini apa maksudnya? Jenengan salah amplop atau gimana? Kok masuk ono receh ini ada apa? Oh, maaf Ustaz, coba kamu ke rumah saya. Rumah dia. Gimana Mas? Ini salah amplop atau gimana? Maaf Ustaz,
itu kami potong untuk beli jus. Parah belum putih. Ngel. Jujur. Aduh, ya Allah. Ya jangan gitu. Perhitungan banget kok sama guru. Jangan begitu. Jangan ditiru. Bapak Ibu. Beberapa adab-adab terhadap guru. Pertama, saya nggak masuk ini pertama ini. Selektif dalam memilih guru. Saya nggak masuk ini. Kenapa? Ciri-cirinya, pilihlah guru yang mapan ilmunya. Oh, mapan. Dan jaga wibawanya, orang wibawa saya. Dikenal ke istiqomah kemana? Ya Allah, nggak masuk ini. Dan bagus pengajarannya. Jadi cari guru itu yang bagus pengajarannya. Kadang guru itu berhikmah. Saya menemani seorang kiai Muhammadiyah di Kitogati. Dia punya santri banyak sekali. Lagi bangun pondok 2 lantai, 3 lantai malah. Santrinya masih kecil-kecil, ada yang SMP, ada yang SMA. Itu suruh ngangkuti pasir naik ke atas, ngangkuti genteng naik ke atas. Saya batin itu. Nah, padahal kan sebetulnya pakai tukang itu sudah cukup. Santri ini biarkan menghafal Al-Quran, biarkan belajar, kok disuruh ngangkut-ngangkuti ini. Saya mau batin itu, nggak nanya ke beliau. Nah, pas di atas duduk, beliau juga duduk bersama saya. Beliau ngomong, Mas Adi, ini anak-anak sengaja saya pekerjakan begini, bukan apa-apa, bukan cari keuntungan, bukan memanfaatkan santri. Sengaja biar mereka punya jariah terhadap bangunan ini, biar mereka punya jariah. Mereka nggak mungkin infak, pondoknya gratis kok. Mereka itu doa anak yatim, nggak mungkin sedekah dengan materi. Maka mungkinnya adalah sedekah dengan tenaga. Yang tadinya suzon saya, memang guru itu kadang memberi suatu perintah yang kadang murid kira dong. Guru ini nanti sering kan? Ada seorang ulama, seorang kiai, dia nyuruh santrinya, nah, ambilkan air di sana. Siapa kiai? Mau lari? Mau mana? Ambil ember. Jangan, pakai ini aja. Ada keranjang sampah dari bambu itu dianyam. Pakai ini aja. Mikir deh, ladong lah. Sudah bawa aja ini, ambil air. Lari dia ke sungai, ngambil air. Baru berapa meter airnya entek. Brojol kan betul, habis. Pak Kiai entek. Gimana? Ambil lagi lari. Bolak balik ngos-ngosan. Pak Kiai, Bu, jangan nyuruh pakai ini. Kalau pakai ember saya bisa. Kalau pakai ini saya tidak bisa. Apa kata kiainya? Nah, lihat keranjang sampah ini. Tadi kamu bawa dalam keadaan kotor. Sekarang sudah bersih. Begitulah orang yang membaca Al-Quran. Bocor Al-Quran, membaca Al-Quran bukan kadang, sering gak dong. Itu apa-apa, brojol kabeh. Tapi wis ngresiki awak, ngresiki hati, ngresiki dosa. Wa man nu'ammirhu nunakishu fil khalq afala yaqinun. Artinya apa? Radong. Kita kan baca radong apa sing dibaca iki? Tapi walaupun enggak dong, yang kita baca membersihkan dari dosa. Oh, guru-guru itu yang luar biasa begitu berhikmah, pengajarannya baik. Maka kalau kita cari guru, ya carilah yang kira-kira pengajarannya baik, berkata-katanya berhikmah. Memandang gurunya dengan penuh pemuliaan dan penghormatan. Muliakan guru, hormati guru. Habib Hasan Baharun di daerah Jawa Barat sana, seorang ulama karismatis, punya santri. Santrinya pintar, santrinya cerdas, santrinya jadi ulama. Sudah lulus dari pondok, jadi ulama terkenal, ceramah di mana-mana. Orang pernah kenal ulama ini. Suatu ketika beliau ceramah di daerah dekatnya gurunya ini, Habib Hasan Baharun. Habib Hasan Baharun pengen tahu sekarang bagaimana muridnya yang sudah terkenal, sudah hebat di mana-mana.
Nah, ketika datang di acara, muridnya itu sudah datang duluan di depan tuh, di kursi sofa-sofa depan, ngobrol mungkin dengan pejabat-pejabat. Dia lihat Habib Hasan Baharun, gurunya ini datang, enggak disambut, enggak senyum, enggak disalami. Dia masih sibuk asik ngobrol, lihat, tapi cuma asik ngobrol. Setelah itu acara inti, dia naik ke panggung. Begitu naik di panggung, yang terhormat semua disebut, gurunya nggak disebut. Murid pokok. Aku tak polo. Itu gurunya di kampus sini. Sama sekali nggak disebut, gurunya itu nggak disebut, yang saya hormati semuanya nggak disebut. Pulang selesai acara, Habib Hasan baru naik ke mobil pulang, diantar supirnya ngelihat dari kaca tengah itu. Habib Hasan duduk di belakang sambil ngusap air mata, nangis. Ditanya, guru, ada apa? Enggak apa-apa, sambil ngusap air mata. Nangisnya guru walaupun nggak berucap kata-kata, ada perhitungan di sisi Allah. Ada perhitungan. Jangan melarani hatinya guru. Hati. Nggak usah hati-hati kalau kamu cinta. Makanya kalau jangan punya anak di pondok, ojo cereweti gurunya anak-anaknya kita. Karena kok gurunya pondok di ceramah, Ustaz ini kok gini, jangan sakiti hati guru. Percuma anak kita belajar 5 tahun, 6 tahun di pondok gak dapat apa-apa. Gak berkah. Pulang, Habib Hasan Baharun. Berapa tahun kemudian lagi sama supirnya ini di jalan pula agak macet di daerah Jawa Barat. Pas di macet itu ada asongan, pedang asongan jualan tahu Sumedang. Jadi di daerah mana itu? Ya Sumedang. Jual tahu Sumedang. Begitu dibuka kacanya, ini kan murid saya dulu, kiai yang sudah terkenal, ulama yang sudah terkenal, kok sekarang dodolan tahu Sumedang. Begitu lihat buka kaca itu, gurunya langsung lari di muridnya ini. Dikejar sama Habib Hasan Baharun, dikejar sama supirnya, dikejar, ketangkap, kena. Nangis-nangis dia minta maaf. Kenapa kamu bisa begini? Dulu kan kamu sudah kondang, sudah terkenal, ulama besar. Kenapa kamu sekarang jalan jadi jualan asongan begini? Dia jawab, guru, gara-gara malam hari itu, kejadian terakhir saya ceramah malam itu, yang guru hadir di tempat itu, sampai di rumah saya pulang, saya buka Al-Quran, saya sudah gak bisa lagi baca Quran. Saya kembali ke Iqra, mempelajari war-war, gak bisa nyantol ke kepala saya, hilang semua ilmu saya. Kejadian nyata. Jangan sakiti hati guru. Walaupun guru itu nggak ngomong, ada perhitungannya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Maka pandanglah guru itu dengan pandangan pemuliaan dan penghormatan. 3. Memahami hak-hak gurunya serta senantiasa ingat akan keutamaan gurunya dan bersikap tawadhu di hadapan gurunya. Jangan merasa lebih pintar di hadapan gurunya. Saya ada cerita belum kisah yang di Hadrumau? Belum. Ini di Hadrumau ada seorang santri. Kisah nyata juga. Dia nyantri di pondok itu, pintar, cerdas anak itu. Masih tinggal di pondok, belum lulus. Kalau yang tadinya sudah lulus, sudah jadi ulama. Ini sudah masih di pondok, sudah diundang ceramah di mana-mana. Luar biasa. Ada ulama baru. Ya kayak saya, baru. Ya. Ulama ini, ulama alim. Saya kata alim. Ini alim, betul alim. Terkenal di mana-mana ceramah. Satu ketika diundang tabligh akhbar yang nonton banyak sekali di acara itu. Orang sudah antusias. Wah, ada ustadz baru naik daun, misalnya Ustadz Abdul Somad, kan termasuk pendatang baru loh, termasuk itu. Setelah di Hidayat, dia bilang, kalau saya setelah di Hidayat itu bagaikan bainas sama wal sumur bor, bagaikan langit dan sumur bor. Nah, pas hari itu dia hadiri undangan itu, nggak pamit sama gurunya. Lah, gurunya pas ngajar di kelas, nanya, mana si Fulan?
Loh, dia pergi guru ada undangan tabligh akbar, kok nggak ngasih kabar ke saya? Cerita ke kalian, enggak guru, nggak ada yang ngomong-ngomong kami, cuman kami taunya dia ada acara. Gurunya itu hanya ngomong satu kalimat saja, ilmunya tidak akan bermanfaat untuknya. Ilmunya tidak akan bermanfaat. Pas acara, itu ngomong tuh pas acara. Begitu pas acara, dia naik ke mimbar, pegang mic, salam, terus amma ba'du, amma ba'du, amma ba'du, amma ba'du, amma ba'du. Enggak bisa ngomong apa, cuman amma ba'du, amma ba'du. Semua ilmunya hilang. Gara-gara guru ngomong ilmunya tidak akan bermanfaat. Begitu akhirnya dia kembali ke pondok, berita ini sudah tersebar kemana-mana, rame, gurunya dengar, sampai teman-temannya bilang, kamu minta maaf sama guru, kamu minta maaf. Dan dia sombong, tak mau minta maaf. Dia milih keluar dari pondok, mau bikin pondok sendiri di kampungnya, ngerasa ilmunya sudah luas, sudah tinggi. Di kampungnya nggak manfaat, nggak bisa bikin pondok, nggak bisa ngajar orang, bikin majelis nggak laku. Akhirnya jadi gelandangan di jalan dan mati sebagai gelandangan. Berita itu kedengar sama gurunya layak takziah, itu sampai kiranya dia nggak bisa beli kain kafan. Akhirnya pakai uang gurunya itu belikan kain kafan untuk muridnya ini. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itulah makanya kalau masya Allah guru itu masya Allah betul-betul wah luar biasa. Sampai saya pernah cerita Rabi bin Sulaiman aja tidak berani minum di hadapan gurunya karena saking menghormati gurunya, yaitu Imam Syafi'i. Jadi gurunya lagi ngajar, dia haus, ada minum tapi gak berani minum karena takzim menghormati gurunya. Itu Rabi bin Sulaiman. Zaman sekarang lain, ustadz ceramah jamaah makan kerupuk. Ustadz ceramah jamaahnya memamah dia. Parah. Berikutnya, tidak bertanya kepada guru dengan pertanyaan yang bernada menguji guru atau membandingkan pendapat guru dengan pendapat yang lain. Ustaz, yang Ustaz jelaskan tadi begini, saya kok pernah dengar Ustaz Haji Hidayat ngomong begini. Paijo tidak boleh nanya begitu. Bandingkan pendapat. Abu Ji kok bilang begini, kemarin Ustaz Salim bilang begitu. Itu justru jenenge ngadu. Tahu nggak mengadu ya? Mengadu domba. Padahal bukan domba. Padahal manusia. Ya Allah, jangan suka bandingkan pendapat ini di depannya. Kalau mau tanya aja kepada guru. Tanya dengan pertanyaan yang baik. Tadi saya nangis pas pengajian tadi di Magelang. Nangis saya betul nangis. Akhirnya jamaah ikut nangis semua. Pada nangis. Jamaah itu tanya pertanyaan yang menyakiti hati. Tanya gini, Ustaz saya tanya, bukan tanya gini, Ustaz Awan kan udah nikah, Ustaz gak laku-laku, gak nikah lagi, bukan itu pertanyaannya. Ustaz Awan berani, Ustaz gak berani, bukan itu pertanyaannya gini, menyakitkan sekali. Ustaz saya tanya, gimana Bu? Ada Ustaz yang ceramah, dia menyampaikan bapak ibunya Nabi Muhammad itu kafir dan masuk neraka. Itu bagaimana sih sebetulnya Pak Ustaz? Saya bilang, Bu, kalau mau berhibah itu yuk jangan menghibahi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mau menghibah kok yang dihibahi Rasulullah. Coba Rasulullah ada di sini ditanya, ya Rasulullah bapakmu ngebun rokok ya? Ya Rasulullah ibumu masuk neraka ya? Bagaimana mungkin orang yang tanya begitu akan dapat syafaat dari Nabi Muhammad? Pertanyaan itu melukai hati Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan gak penting pertanyaan itu. Ngapain nanya bapak ibunya Nabi Muhammad masuk surga atau neraka? Apa manfaatnya? Apa tanya itu dengan jawaban terus kita jadi masuk surga? Enggak. Maka kalau tanya itu tanyalah dengan pertanyaan yang bermutu, pertanyaan yang membuat kita beramal. Makanya sahabat Nabi nanya, ya Rasulullah, mata sa'ah, kapan kiamat? Nabi kan gak jawab kapan kiamat, itu gak penting. Nabi justru bertanya, persiapanmu apa untuk menghadapi hari kiamat? Jadi kalau tanya itu tanyaan yang produktif gitu. Pertanyaan yang produktif yang kalau dijawab lalu kita beramal, lalu kita ya produktif gitu.
Bukan sekedar memuaskan hawa nafsu ingin tahu, tapi bertanya dengan pertanyaan yang produktif. Nomor berikutnya, tidak menyepelekan guru atau menggampangkan urusan dengannya. Alah gampangnya Ustadz ini gampang CS aku. Kocok DWW. Itu bagian dari adab-adab terhadap guru. Tidak meminta gurunya untuk mengajarkan kitab di waktu-waktu yang menyulitkan beliau. Di waktu sulit kok tanya, bahas kitab lagi, suruh bahas kitab. Jamaah WA saya, Ustadz, hukumnya pakai zikir pakai tasbih bagaimana? Saya jawab, ya ada hadisnya. Ada hadisnya toh? Ada dalam kitab Riyadhus Shalihin Imam An-Nawawi, dipakai di semua tempat, semua masjid pakai Riyadhus Shalihin. Ada toh? Boleh difotokan. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kitab kandele sami ini, boleh satu hadis tentang tasbih. Bengi-bengi jam 9:30 malam, kon motornya golek kita. Ada yang tanya gini, Ustadz, saya ini ada masalah begini-begini, tolong Ustadz dijelaskan ya Ustadz, dipaparkan, dijelaskan berikut kitabnya halaman berapa. Astagfirullahaladzim. Kan gak mungkin menulis sebanyak keriting jari tangan boleh menulis sama banyaknya. Ya. Baik, memfokuskan dirinya memandang guru dan mendengarkan perkataan gurunya. Jangan gurunya udah ceramah, apa tat? Ulangi tat. Ini karena kau kian malah suka kucing, kita cerdas. Untung ini suka macan, suka kucing. Di sini, lumayan. Tidak memotong perkataan gurunya dan mendahuluinya dalam berbicara. Karena kan ada ustaz lagi ceramah, dipotong, didahului, ditebak-tebak omongannya. Ustaz lagi cerita, oh masih ngerti, gini-gini maksudnya. Berlakulah pura-pura bodoh di hadapan guru, meskipun dia cerita dengan cerita yang sama 4-5 kali, berpura-puralah seperti orang yang belum pernah mendengar cerita. Maka ketika toples itu lodong yang kosong, selama masih ada tutupnya, sebenarnya itu kosong bisa diisi. Selama tutupnya belum dibuka, nggak akan bisa diisi. Maka kalau kita hadir di pengajian, bukan hanya bawa gelas yang kosong atau toples yang kosong, tapi buka toplesnya biar kemasuk ilmunya, siap menerima ilmu. Begitu deh, karena sudah azan, mungkin saya rasa saya cukupkan pembahasan kita tentang adab. Mudah-mudahan kita semua berkah ilmunya ya, dengan mengamalkan adab ini semua ilmunya berkah. Sekarang semua tahu bagaimana cara paling nggak tadi yang di awal ya, memberi bingkisan hadiah kepada ben orang transaksi narkoba atau seperti copet tadi ya. Demikian, mohon maaf lahir dan batin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat PMJ ya Allah, materi tadi itu harus kita amal.